Berat-berat juga, tapi setiap ada ujian, selalu dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia menjadi ringan menghadapi ujian hidupnya. Bukan gak ada ujiannya orang takwa itu, ada. Mungkin lebih berat dari orang beriman. Orang takwa itu lebih berat dari orang beriman ujian. Tapi setiap ada ujian, dia selalu lulus. Setiap ada ujian, selalu Allah berikan kemudahan. Selalu Allah berikan kemudahan. Itu yang bikin dia lulus, itu yang bikin dia ringan, itu yang bikin dia tidak takut, itu yang bikin dia tidak sedih. Kenapa? Ujian besar, selalu ada pertolongan. Ujian musibah, dia sabar. Makanya orang takwa itu mudah kali sabar. Kenapa? Allah tolong dia, mudah menghadapi kesulitan. Maka ciri orang takwa itu pasti mudah dalam sabar. Jadi kalau kita terasa berat jadi orang sabar, berarti belum takwa. Orang takwa itu mudah dia dalam kesabarannya. Kenapa? Karena Allah tolong dia untuk menghadapi masalahnya. Makanya dalam surat 2 yang kita bahas tadi, surah Al-Baqarah ayat 177, sifat orang takwa itu sabar. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Sabar mereka dalam kesulitan, wad-dharra dalam penderitaan-penderitaan, wa hinal ba's, termasuk juga sabar mereka dalam peperangan-peperangan. Kenapa? Ditolong oleh Allah. Itu ujian sulit. Jadi sesulit apapun ujian, tetap mereka, bukan mereka nggak ada ujian, ada, tapi selalu ditolong. Begitu juga ketika mereka diuji senang, orang takwa itu diuji senang, bisa. Dan mereka lulus dengan ujian kesenangan. Tidak sombong dengan kesenangannya, tidak sombong dengan kekayaannya, tidak sombong dengan jabatannya. Orang beriman bisa saja tergelincir. Orang takwa tidak. Orang takwa itu pun mudah dia bersyukur. Makanya kita dalam surat 3, surah Ali Imran ayat 124, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Itulah. Jadi balik kita tadi. Jadi orang takwa itu begitu. Jadi orang takwa itu karena spesial gini, meninggalnya pun matinya insyaallah husnul khatimah. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat 3 ayat 102 yang sering dibaca oleh khatib. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, tingkatkan iman kalian menjadi takwa kepada Allah dengan sebenar takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu maksudnya apa? Kalau kalian takwa, mati kalian pasti muslim. Itu maksudnya begitu. Mati kalian pasti husnul khotimah. Mati kalian pasti jadi orang yang husnul khotimah. Kalau takwa. Kita tarik lagi sampai ke husnul khotimah, di kubur dapat nikmat kubur, di akhirat ringan hisapnya. Ujian terakhir melewati jembatan Sirat, mudah dia melewati jembatan Sirat, akhirnya masuk dalam surga langsung. Sekarang kita balik. Ini saya bukan nakut-nakutin. Supaya kita semangat. Mudah-mudahan jangan takut. Kalau gitu gurih kali, Pak. Bukan. Ya, bukan nakut-nakutin, ini memberi semangat. Makanya suara ustadz juga kenceng, semangat. Nah, jadi begitu. Ya, balik kita kepada orang beriman, tahu tadi matinya pasti husnul khotimah. Orang beriman pasti husnul khotimah enggak? Orang beriman pasti husnul khotimah enggak? Tidak ada jaminan. Orang takwa dijamin husnul khotimah sama Allah. Tapi orang takwa dijamin husnul khotimah. Tapi orang beriman tidak dijamin 100% oleh Allah. Ini makanya kita jadi beriman ini enggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para hadirin hadirat, para mu'takifin, peserta iktikaf yang berada di pesantren Hilal Bogor ini, di Masjid Darul Khasiin, dan juga kepada para jemaah yang juga menyaksikan acara ini, para penonton yang juga menyaksikan acara ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ya, dalam acara kajian iktikaf. Kita sudah berada di hari ke-23 Ramadan. Ketika kita iktikaf sudah
jalan 3 hari. Mulai dari malam 21 sekarang sudah tanggal 23 menuju malam ketiga kita nanti di sini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk hadir di bulan suci Ramadan ini, dan lebih khusus lagi kita diberi kesempatan untuk itikaf. Ya, di 10 hari terakhir. Dan sekarang sudah masuki hari ke-23 atau hari ketiga kita berada di masjid ini atau di pesantren ini itikaf. Alhamdulillah, ini semua kan berkah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ini patut kita syukuri. Tidak semua orang bisa itikaf. Dengan berbagai macam hambatan, tantangan, kesibukan dunia dan lain sebagainya, ya, sangat sedikit orang yang memang mengkhususkan diri untuk 10 hari terakhir itu beribadah full di masjid yang itikaf. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita pada kaum muslimat ya, untuk bisa kajian ini untuk membangkitkan semangat supaya mudah-mudahan di waktu sisa nanti bisa mencoba untuk itikaf, dan mudah-mudahan juga berjanji tahun depan bisa full itikaf dari malam 21 sampai malam takbiran Idul Fitri. Nah, hari ini alhamdulillah ya kita masuk kepada kajian yang paling inti dari itikaf itu. Yang paling inti itu kemarin itu baru pengantar semuanya, pengantar ya. Kemarin juga kita sudah belajar apa tujuan itikaf, apa modal itikaf, apa hambatan-hambatan dalam itikaf, ya, apa target. Kemarin juga kita sudah belajar tentang target, baik target kuantitatif maupun target kualitatif. Nah, sekarang kita masuk kepada inti dari itikaf itu, dan juga inti dari Ramadan. Ya, inti dari itikaf juga luas lagi inti dari Ramadan. Mengapa Allah mewajibkan kita, memberikan kepada kita Ramadan kepada kaum muslimin, orang-orang beriman. Dan lebih khusus lagi juga itikaf. Karena tujuan dari Ramadan itu adalah agar kita orang-orang beriman itu bisa naik tingkat, naik level imannya itu sampai pada derajat takwa. Jadi kita sudah beriman, alhamdulillah, kita sudah bersyukur menjadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada semua Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat, beriman kepada Quran dan kitab suci lainnya, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Alhamdulillah kita sudah bersyukur menjadi orang yang beriman, bersyukur kita. Tapi menjadi orang beriman saja itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup, harus naik level sampai kepada tingkat orang yang bertakwa. Sampai orang yang bertakwa, baru istilahnya aman. Ya. Baru hebat, baru bagus, Bang. Itulah mengapa Allah memberikan kepada kita Ramadan supaya orang beriman ini mudah mencapai takwa. Nanti kita bahas mengapa takwa itu. Yang ini kita bahas dulu ya, bahwa Ramadan ini adalah sarana yang paling efektif untuk bisa kita meningkatkan iman kita menjadi takwa. Tidak ada bulan-bulan yang lain. Maka Allah beri spesial bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Dengan firman-Nya dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, orang beriman dipanggil. Wahai orang beriman. Jadi siapa yang sudah beriman, imannya dipanggil, imannya diketuk, imannya dihimbau. Kalau kalian sudah beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Dan juga kewajiban puasa itu juga Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar semoga mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Ramadan. Ya. Ramadan ini sangat banyak yang efektif. Di luar Ramadan bisa nggak dapat takwa? Bisa, tapi susah banget, sulit banget, berat, tantangannya berat. Tantangan dunianya, tantangan setannya, tantangan kondisinya, ya, suasananya,
Berat. Bisa nggak bertakwa? Kita jadi orang bertakwa di luar Ramadan? Bisa, tapi berat sekali. Hanya orang-orang yang sangat spesial, yang betul-betul mujahadah, serius banget, sabar, jungkir balik, itu bisa. Dan Allah Maha tahu. Oh, ini berat kalau kalian dapat takwa. Dikasih Ramadan, fasilitas yang lebih mudah. Intensif sebulan, kalau kalian betul Ramadannya, insya Allah kalian akan dapat meraih ketakwaan itu. Makanya disiapkan Allah semua fasilitas di sini. Ibadah diberikan kemudahan-kemudahan. Makanya rasa mudah di sini ibadah. Mudah kita mengendalikan hawa nafsu. Ya tentu saja bagi orang yang berusaha juga tetap, tapi tidak seberat di luar Ramadan. Lebih ringan di sini untuk taat, lebih ringan di sini untuk ibadah. Semangatnya beda. Bahkan juga di sini setan diikat. Maksudnya setan yang di luar tubuh kita yang diikat. Kemarin kita sudah bahas setan itu ada dua. Ya, yang di luar diri dan dalam diri. Yang diikat itu yang di luar diri, yang dalam diri kita yang harus mengikatnya dengan puasa-puasa kita. Jadi begitu. Diikat di sini supaya apa? Supaya lemah, supaya godaannya enggak berat. Jadi tantangan kita hanya diri kita sendiri sekarang ini. Di luar Allah apa namanya? Allah hilangkan tantangan dari luar. Hambatan dari luar Allah sedikitkan. Ya, jadi kita hanya berperang melawan diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Dan setan yang dalam diri kita. Kalau di luar Ramadan enggak, kita perangnya banyak banget sama diri kita juga, di luar juga. Tapi Ramadan Allah kurangi. Bahkan di Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Apa maksud pintu surga dibuka? Itu artinya akan mudah kita untuk menuju surga, mudah kita jalan menuju surga. Neraka ditutup artinya apa? Sulit kita untuk masuk neraka. Jadi orang yang puasanya benar, insya Allah tidak akan masuk neraka. Orang yang puasanya benar, insya Allah masuk surga. Karena sudah takwa pasti masuk surga. Karena surga itu disiapkan bagi orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Itu dalam surat 3 Al-Imran ayat 133. Disiapkan surga itu bagi orang-orang bertakwa. Jadi begitu. Jadi Ramadan ini sarana yang paling tepat, paling efektif untuk bisa meraih takwa. Nanti kita bahas kenapa takwa. Nah, yang lebih efektif lagi ada lagi. Jadi Ramadan saja. Jadi kalau kita bikin garis besarnya, Ramadan saja ini, ya Ramadan saja. Misalnya Ramadan, ya kalau Ramadan ini, kalau kita lakukan benar, ini sudah bisa meraih takwa. Ini Ramadan full. Kalau kita benar puasanya. Tapi ada lagi yang lebih spesifik lagi, masuk lebih kecil lagi di sini. Ini namanya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Ini lagi paling efektif juga bisa mencapai ini. Nah, di sinilah gunanya itikaf itu. Ini gunanya itikaf itu di sini. Jadi kalau Ramadan adalah sarana yang efektif untuk mencapai takwa, itikaf 10 hari terakhir itu lebih efektif lagi. Lebih dahsyat lagi. Kalau Ramadan ini kita katakan training intensif, ya kita katakan Ramadan ini bulan training. Kita di-training oleh Allah secara intensif, ya, menuju takwa. Kalau itikaf ini 10 hari terakhir ini namanya training super intensif. Super lagi, lebih dahsyat lagi. Super training apa? Super intensif. Jadi begitu. Untuk meraih takwa. Artinya apa? Begini, kalau 1 sampai 20 Ramadan kita belum dapat takwa, ya, belum dapat takwa, oke lah, ya mungkin karena masih sibuk ini macam-macam, oke lah banyak. Tapi jangan sampai di 10 hari terakhir nggak dapat lagi. Nggak apa-apa kalau nggak sempat, oke lah 1 sampai 20 lain belum, tapi 10 harus dapat. 10 hari terakhir harus dapat. Karena kalau 10 hari ini kita nggak manfaatkan, nggak dapat, nggak akan kita bisa ketemu di hari-hari yang lain. Jadi itikaf itu adalah sarana yang lebih efektif lagi untuk meraih takwa. Ramadan sarana besarnya, itikaf lebih khusus lagi. Jadi kalau Ramadan apalagi juga termasuk itikaf tidak bisa menghantarkan kita kepada derajat takwa, jangan harap di bulan-bulan lain bisa, jangan harap. Kenapa?
Kenapa? Di sini aja intensif semua serba dimudahkan, musuh kita cuma apa? Musuh kita cuma apa di sini? Diri kita sendiri. Musuh kita cuma hawa nafsu kita dan setan yang dalam diri kita. Cuma itu musuh kita. Semua fasilitas Allah siapkan, di luar itu dicegah. Musuh diri sendiri saja kalah, ibaratnya setan diikat aja kita tarungnya kalah, apalagi di luar Ramadan setannya dilepas. Orang gelut, musuhnya diikat aja kalah, gimana kalau musuhnya? Gimana kalau musuhnya? Dilepas, babak belur gitu. Ya kan? Di sini semua fasilitas. Ibadah diberi kemudahan, lipat ganda pahala, surga dibuka lebar-lebar, neraka. Ini saja fasilitas kita tidak bisa meraih takwa. Jangan harap. Termasuk juga iktikaf itu juga tidak bisa menghantarkan kita kepada takwa. 10 hari itu sudah diberi fasilitas oleh Allah, tidak bisa juga menghantarkan kita kepada takwa, karena 10 hari itu kita masih main-main, tidak serius, tidak full ibadah, sama seperti hari pertama sama sampai hari 20, maka akan sangat rugi kita. Di luar Ramadan sangat sulit kita sudah meraih takwa. Berat. Kecuali orang-orang yang saya bilang tadi, yang mujahadah banget, serius jungkir balik baru dapat. Inilah sayangnya Allah sama kita. Diturunkan Ramadan. Lebih sayang lagi diturunkan 10 hari terakhir intikaf supaya kita dapat takwa itu. Insya Allah kalau benar. Nah sekarang masuk kita kepada intinya. Mengapa sih harus kita naik level ke takwa itu? Mengapa sih Allah menyuruh kita untuk naikkan level jadi orang takwa? Mengapa sih? Coba lihat dalam surat 3 ayat 102 Ali Imran. Kan Allah suruh kita untuk menaikkan level kita menjadi level takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian. Istilah katanya, naikkan level kalian menjadi level takwa yang benar kepada Allah. Naikkan level kalian sampai takwa. Perintahnya tidak cukup hanya jadi orang beriman. Memang ada ayat nyuruh kita beriman, tapi tidak ada lebih lagi, fokus lagi. Hai orang beriman, tidak cukup kalian jadi orang beriman saja, naikkan level kalian menjadi orang takwa. Maka ayat yang menyuruh kita untuk bertakwa. Contohnya dalam surat 33 ayat 71 atau 70 dan 71 itu surat Al-Ahzab, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan, bertakwa juga qulu qawlan sadida. Banyak ayat ya kalau taqullah. Artinya apa? Naikkan level kalian wahai orang beriman menjadi level takwa. Ini perintah Allah. Nah, balik pada kita. Mengapa harus sampai takwa? Kenapa beriman saja nggak cukup? Kita kan sudah beriman, Ustaz. Kita kan sudah beriman, sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, sudah baca Quran, sudah jauhi maksiat. Kok itu aja belum cukup sih? Belum cukup. Harus sampai takwa. Baru mantap. Baru benar. Mengapa demikian? Karena begini, nah ini harus kalau kalian sadar ini, kita semua sadar, muslimat, kalau kita sadar betul bahwa takwa ini sarana yang paling hebat Allah berikan, kita pasti akan bersungguh-sungguh untuk meraih takwa itu. Nggak main-main kita. Nggak cukup udah beriman, nggak cukup jadi orang beriman saja. Nggak cukup. Kenapa? Karena hanya ini kehendak Allah, ini ketentuan Allah. Ini bagian dari hukum Allah, ketetapannya bahwa hanya orang takwa, nah kata-kata ini, hanya orang takwa yang dijamin oleh Allah 100%. Ya. Hanya orang takwa yang dijamin Allah 100%. Boleh juga 1000%, boleh harus 1000%, ada 1000%. Paling maksimum itu ya 100%. Dijamin 100%. Apa yang dijamin 100%? Satu, dijamin hidupnya akan sukses.
bahagia, selamat, beruntung, apa lagi? Menang. Semuanya di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadi ini bagian dari ketentuan Allah. Ini bagian kitab Allah. Orang beriman, ya bagus, sudah oke, kita sudah beriman. Alhamdulillah. Tapi nggak cukup kata Allah. Kalau kalian mau dijamin 100% bahagia, selamat, sukses, menang, beruntung di dunia dan di akhirat, maka naikkan level kalian wahai orang beriman menjadi sampai pada level takwa. 100% jaminannya. Begitu Allah memberikan kepada kita. Ya kalau begitu Ustaz, orang beriman enggak dijamin 100%. Iya, orang beriman tidak dijamin 100%. Dijamin sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya 10%, berarti jaminannya apa? Jaminan sukses bahagia selamat dunia akhirnya berapa? Ya 10% juga. Allah kan adil, fair. Ya kamu cuma 10% imannya. Maka jaminannya Bu 10%. Imannya 30%. Berarti jaminannya 30%. Imannya 50%. Jaminan selamat bahagia dunia akhiratnya juga 50%. Imannya 70%? Ya. Loh, kok takwa 100%? Kenapa takwa 100%? Karena orang takwa itu orang yang imannya sudah benar. Orang takwa ini, mengapa kita harus sampai di sini? Orang takwa itu adalah orang yang imannya sudah benar. Itulah definisi takwa. Apa takwa? Takwa itu adalah iman yang sudah benar. Iman yang sudah full. Kalau belum takwa tadi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Kalau sudah takwa, itu imannya berarti sudah full, 100%. Pantas saja, karena imannya sudah benar, sudah full, maka jaminannya apa? Jaminannya apa? 100%. Karena imannya sudah full. Dari mana kita tahu? Allah yang bilang dalam Al-Quran. Coba kita lihat dalam surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama, terus sampai ujung sifat-sifat orang bertakwa ini. Lihat ujung dari ayat ini. Ya, mulai di atal wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, seterusnya wa qama shalah wa tazakka wal mufuna bi adli idza adu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Baru ujungnya apa? Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, lihat ujung dari ayat ini. Siapa orang yang beriman tadi? Beriman pada hari akhirat, kepada Allah hari akhirat dan seterusnya. Ujungnya kalau dia lengkap sudah imannya, apa ujungnya? Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Apa artinya ulaika humul shadaqu? Mereka itulah kata orang yang imannya sudah benar, sudah shadiq. Shadaku itu artinya shadiq. Imannya sudah shadiq, sudah benar. Sudah siddiq, sudah shadiq. Sudah benar imannya. Ulaika alladzina shadaqu. Baru ditutup dengan wa ulaika humul muttaqun. Mereka yang imannya benar itulah namanya siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa orang takwa itu adalah orang yang imannya sudah benar, sudah full 100%. Karena imannya sudah full, sudah benar, maka jaminannya pun 100%. Jaminan sukses dunia akhirat, jaminan bahagia dunia akhirat, jaminan selamat dunia akhirat, jaminan beruntung dunia akhirat, jaminan menang dunia akhirat. Pengen sukses di dunia akhirat? Pengen enggak? Semua manusia pasti pengen sukses. Orang beriman bukan hanya pengen sukses dunia, akhirat juga pengen sukses. Kalau orang yang tidak beriman maunya dunia doang.
Makanya doa orang yang tanda petik tidak beriman itu dunia saja dia dapat, akhirnya nggak mau. Maka dalam surah 2 ayat 200 itu kan bentuk faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Manusia umum berdoa, ya Allah, kasih kami di dunia dah. Akhirat kami nggak dapat juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi orang beriman apa doanya? 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ayat ini kita hafal, wa qina adzabannar. Ayat ini yang kita minta bisa hasanah di dunia, hasanah di akhirat, tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Itu hanya bisa tercapai kalau kita takwa. Jadi kalau kita di sini selalu ingin membaca ayat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu hanya ayat dapat terlaksana, dapat terkabul pada diri kita kalau kita bertakwa. Kalau nggak bertakwa nggak dapat, belum tentu dapat. Belum tentu. Jadi iman saja nggak cukup. Kenapa? Iman jaminannya cuma tergantung kekuatan iman kita. Paham maksudnya? Paham kita semua? Jadi itulah mengapa Allah suruh kita, takwa dong kalian, takwa, udah beriman saja nggak cukup. Takwa dong, takwa dong, takwa dong. Kira-kira begitu. Tapi ya Allah, susah kali takwa. Oke, susah, nggak apa-apa, aku tahu itu susah. Nah, sekarang aku turunkan Ramadan dengan segala macam fasilitasnya supaya kalian bisa mudah meraih takwa itu. Dikasih Ramadan sama kita. Cuman saya banyak orang ya tidak menggunakan dengan baik. Puasa sudah alhamdulillah bagus, tapi tidak diambil momennya supaya dapat level itu. Sayang. Apalagi 10 hari terakhir lebih efektif lagi di situ. Sayang juga banyak orang yang melalaikannya. Banyak orang yang membiarkan kesempatan waktunya lewat. Ramadan habis, 10 hari terakhir habis, takwa tak dapat. Sayang sekali. Tapi kalau konsep daripada syukur, alhamdulillah, iya, tapi nggak cukup, sayang. Harus dapat kita dapat. Ramadan itu harus dapat takwa. Jadi apa orang takwa itu? Apa dari orang takwa? Orang takwa orang yang imannya sudah 100%. Maka jaminannya pun 100%. Nah, balik kita kepada pertanyaan. Ya, karena jaminan 100%. Pertanyaan saya, ada nggak orang beriman di pertanyaannya? Kita jawab dengan jujur. Tanya semuanya. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Ada nggak orang yang beriman, sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, rajin sedekah, tapi levelnya masih beriman, belum takwa? Ada nggak orang beriman yang hidupnya babak belur, menderita, susah cari rezeki, jungkir balik? Ada nggak orang beriman yang begitu? Padahal sudah rajin sholat. Ada nggak orang beriman yang begitu? Jawabannya banyak. Mungkin kita termasuk di dalamnya. Udah rajin sholat, udah ini, tapi Ustaz, kok saya bisa banget sih hidup saya, Ustaz, kok doa saya belum terkabul sih, Ustaz. Ada orang beriman yang begitu? Jawabannya banyak. Loh, kok nggak dikabulkan Allah? Kata Allah, kau cuma 20% takwa imanmu, belum, maka jaminannya 20%. Doamu terkabul 20% juga. Ketenangan hatimu ya 20% juga. Kemudahan yang kuberikan kepadamu juga 20% juga. Karena disitulah keadilan Allah. Jadi kalau kekuatan imannya 20%, berarti jaminannya 20%. Pengabulan doanya 20%. Ketenangan hidupnya 20%. Kesuksesannya 20%. Di dunia maupun di akhirat. Ada orang yang beriman yang tadi, mudah-mudahan kita tidak termasuk lah. Kalau termasuk dalamnya cepat tobat, perbaiki, dapat takwa. Jangan begitu. Ada orang beriman, sudah rajin sholat, rajin macam-macam kayak kita tadi, tapi hatinya suka nggak tenang, gelisah, galau, stres, takut ini, takut itu, sedih yang berlebihan, gamang dalam keputusan, gagal dalam hidup, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam bisnis, gagal dalam banyak gagalnya. Ada orang beriman yang begitu.
Ada nggak orang beriman yang begitu? Jawabannya banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam yang banyak itu. Tapi kalau kita balik pertanyaannya, ada nggak orang yang takwa, hidupnya babak belur, menderita, stres, galau, beban hidup berat yang nggak ada solusi, susah cari makan, doa-doa banyak yang tak terkabul? Ada nggak orang takwa yang kayak gitu? Jawabannya tidak ada. Tak ada jawabannya. Loh, kenapa begitu Ustaz? Karena Allah yang jamin. Kata orang tadi dijamin 100% semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan itu tidak Allah berikan kepada orang beriman. Kalau ada jaminan kepada orang beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Kadarnya 20 ya 20 jaminannya, kadarnya 50 ya 50 juga jaminannya. Kalau ini 100%. Dari mana kita tahu? Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Contoh, jaminan selalu beruntung hidupnya. Lihat surat 3 ayat 200. Surat 3 Al-Imran ayat 200. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ujungnya wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ujungnya apa? Wahai orang beriman, sabarlah kamu, tingkatkan kesabaranmu, bersiaga-siagalah dalam pertempuran atau peperangan di perbatasan. Baru apa? Wattaqullah, bertakwalah kamu, tingkatkan imanmu menjadi takwa. Supaya apa? La'allakum tuflihun. Pasti kau jadi orang yang beruntung, sukses selalu hidupmu, dunia dan akhirat. Jaminan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak jadi orang takwa kalau gitu? Siapa yang jamin? Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua urusan diberi kemudahan. Semua urusan diberi kemudahan. Rezeki diberi kemudahan. Urusan diberikan kemudahan. Orang beriman bisa saja enggak mudah tapi ya sesuai dengan kadarnya tadi. Kalau imannya 20%, kemudahannya 20%. Dalam urusannya. Kalau tidak 100% kemudahannya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam surat ke At-Tolak, surat At-Tolak, surat 65, mulai dari 2 ayat 3, ayat 4. Ujungnya wa may yattaqillaha, ujung ayat 2, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 3-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Ya. Jadi gitu. Yaj'al lahu makhrajan. Ini kata-kata syarat, pasti diberikan jalan keluar masalah hidupnya. Apalagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya banyak dari jalan yang tak disangka-sangka. Maka orang takwa itu enggak takut lockdown. Enggak takut lockdown. Lockdown yang bikin lockdown itu kan manusia. Ditutup kerjanya, ditutup bisnisnya, ditutup usahanya. Apakah rezekinya tertutup? Apakah rezekinya tertutup? Tidak. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah yang jamin. Allah yang jamin. Maka orang bertakwa nggak stres dengan lockdown gini, lockdown kan ya. Terus kalau banyak lockdown. Ya. Usaha ditutup, bisnis ditutup, banyak yang usaha ditutup semua karena virus yang menyebar, mewabah. Orang takwa nggak stres. Kenapa? Rezekinya tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu bukan karena kerjanya, karena banyak dari di luar kerjanya yang Allah berikan bagi orang takwa. Maka lanjutan ayat 3 itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat 3-nya dari At-Tolak. Orang takwa akan tawakal, begitu dia tawakal, orang takwa itu pasti tawakal, begitu tawakal apa? Fa huwa hasbuh. Allah yang mencukupkan hidupnya. Innallaha balighu amri. Allah akan sampaikan urusannya kepada orang itu.
Begitulah takdirul qadar. Ja'allahu li kulli syai'in qadra. Itulah yang Allah takdirkan kepada segala sesuatu. Maka lihat lagi ayat 4-nya, jaminan Allah juga kepada orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusron. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan kemudahan seluruh urusannya. Inilah fasilitas yang diberikan orang takwa. Itu enak aja orang takwa. Yang untung kalau gitu siapa? Manusia atau Allah kalau kita bertakwa? Kita atau Allah? Yang untung kita. Makanya Allah kasih takwa kalian. Takwa. Yang untung kalian. Yang happy kalian. Yang bahagia kalian. Yang sukses kalian. Kalian semuanya akan sukses. Yang mendapatkan kenikmatan dunia maupun akhirat. Tuh lihat. Jadi balik lagi pertanyaan. Jadi ada nggak orang takwa yang stres? Ada nggak orang takwa yang hidupnya nggak tenang? Pikirannya kacau. Galau. Takut yang berlebihan. Sedih yang nggak jelas juntrungannya. Sedih masa lalu. Takut masa depan. Ada nggak orang takwa yang gitu? Nggak ada. Nggak ada. Orang beriman bisa banyak. Orang bertakwa nggak ada. Kenapa? Jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dalam surat 10, surat Yunus. Mulai dari ayat 61, 62, 63. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ini pemberitahuan Allah kepada kita. Hei, ketahuilah, Allah, ketahuilah semuanya kalian-kalian. Inna awliya Allah, wali-wali Allah itu, orang-orang yang dekat, wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu, siapa dia? Orang yang dekat dengan Allah itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan kepada mereka, tidak juga mereka bersedih hati dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Siapa orang yang dekat dengan Allah itu? Siapa orang wali-wali Allah dalam surat ayat 10 ini? Surat 10 ayat 61 ini. Ayat 62-nya menjelaskan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa orang yang dekat dengan Allah itu? Yang tiada ketakutan dan tidak bersedih hati. Mereka adalah orang yang tadinya dia beriman. Alladzina amanu, tadinya dia beriman. Wa kanu yattaqun. Dia naikkan level yang menjadi takwa. Lihat ayat ini. Tadinya dia beriman, maka di sini kata-kata beriman fi'il madhi yang sudah lampau. Lampau. Amanu wa kanu yattaqun fi'il mudhari. Dia tingkatkan menjadi orang yang takwa, naik levelnya. Takwa dia itu terus, takwa 1, takwa 2 dan seterusnya. Jadi orang yang takwa itu berdasarkan ayatnya adalah orang yang dijamin jauh dari ketakutan, jauh dari ayat berikutnya lanjutan lagi. Lahumul busra. Bagi mereka lah busra. Apa itu busra? Apa itu busra? Kegembiraan, kebahagiaan. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia mereka. Wa fil akhirah, itu jaminannya. Di dunia mereka dapat busra, kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan. Wa fil akhirah, di akhirat pun mereka juga dapat busra. Dapat kegembiraan, kebahagiaan di akhirat. Berupa apa? Berupa kemudahan dalam hisab, mudah melewati jembatan sirat dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah harapan kita. Enak nggak jadi orang beriman kalau gitu? Dijamin lagi hidupnya penuh berkah. Oh, coba. Berkah, apa berkah? Berkah itu banyak kebaikannya. Selalu hidupnya penuh dengan kebaikan. Itu orang takwa itu begitu. Lihat dalam surat 7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri amanu beriman wattaqau, naik level jadi takwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i, turun berkah yang banyak dari langit dan dari bumi. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada itu. Jadi ada nggak orang bertakwa yang hidupnya belangsak, menderita, stres, galau? Ada nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang takwa itu matinya pasti husnul khotimah. Jaminannya husnul khotimah orang takwa itu. Ya udah bahagia, selamat semua ini, hidupnya penuh pertolongan. Ada nggak orang takwa
Orang takwa itu kalau gitu nggak diuji dong. Dia diuji juga. Ujian banyak. Orang takwa tuh ujiannya banyak. Berat-berat juga. Tapi setiap ada ujian, selalu dia ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia jadi ringan menghadapi ujian hidupnya. Bukan nggak ada ujiannya orang takwa itu. Ada. Mungkin lebih berat dari orang beriman. Orang takwa itu lebih berat dari orang beriman ujian. Tapi setiap ada ujian, dia selalu lulus. Setiap ada ujian, selalu Allah berikan kemudahan. Selalu Allah beri kemudahan. Itu yang bikin dia lulus. Itu yang bikin dia ringan. Itu yang bikin dia tidak takut. Itu yang bikin dia tidak sedih. Kenapa? Ujian besar, selalu ada pertolongan. Ujian musibah, dia sabar. Makanya orang takwa itu mudah kali sabar. Kenapa? Allah tolong dia, mudah menghadapi kesulitan. Maka ciri orang takwa itu pasti mudah dalam sabar. Jadi kalau kita terasa berat jadi orang sabar, berarti belum takwa. Orang takwa itu mudah dia dalam kesabarannya. Kenapa? Karena Allah tolong dia untuk menghadapi masalahnya. Makanya dalam surat 2 yang kita bahas tadi, surah Al-Baqarah ayat 177, sifat orang takwa itu sabar. Was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Sabar mereka dalam kesulitan, wad-dharra dalam penderitaan-penderitaan, wa hinal ba's, termasuk juga sabar mereka dalam peperangan-peperangan. Kenapa? Ditolong oleh Allah. Itu ujian sulit. Jadi sesulit apapun ujian, tetap mereka, bukan mereka enggak ada ujian, ada tapi selalu ditolong. Begitu juga ketika mereka diuji senang, orang takwa itu diuji senang bisa. Dan mereka lulus dengan ujian kesenangan. Tidak sombong dengan kesenangannya, tidak sombong dengan kekayaannya, tidak sombong dengan jabatannya. Orang beriman bisa saja tergelincir. Orang takwa tidak. Orang takwa itu pun mudah dia bersyukur. Makanya kita dalam surat 3, surah Ali Imran, ayat 124. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Itulah. Jadi balik kita tadi. Jadi orang takwa itu begitu. Jadi orang takwa itu karena spesial gini, meninggalnya pun matinya insya Allah husnul khatimah. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, surat 3 ayat 102 yang sering dibaca oleh khotib. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, tingkatkan iman kalian menjadi takwa kepada Allah dengan sebenar takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu maksudnya apa? Kalau kalian takwa, mati kalian pasti muslim. Itu maksudnya begitu. Mati kalian pasti husnul khotimah. Mati kalian pasti jadi orang yang husnul khotimah. Kalau takwa. Kita tarik lagi sampai ke husnul khotimah, di kubur dapat nikmat kubur, di akhirat ringan hisapnya. Ujian terakhir melewati jembatan Sirat, mudah dia melewati jembatan Sirat, akhirnya masuk dalam surga langsung. Sekarang kita balik. Ini saya bukan nakut-nakutin, supaya kita semangat. Mudah-mudahan jangan takut. Kalau gitu gurih kali Pak. Bukan. Ya, bukan nakut-nakutin, ini memberi semangat. Makanya suara ustadz juga kenceng, semangat. Nah, jadi begitu. Ya, balik kita kepada orang beriman, tahu tadi matinya pasti husnul khotimah. Orang beriman pasti husnul khotimah enggak? Orang beriman pasti husnul khotimah enggak? Tidak ada jaminan. Orang takwa dijamin husnul khotimah sama Allah. Tapi orang takwa dijamin husnul khotimah. Tapi orang beriman tidak dijamin 100% oleh Allah. Ini makanya kita jadi beriman ini nggak cukup karena masih agak ngeri-ngeri sedap, kata orang Medan, ngeri-ngeri sedap. Karena nggak dijamin 100% oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada nggak orang beriman yang su'ul khotimah? Ada nggak? Bisa. Mungkin. Ya doa kita husnul khotimah, tapi mungkin. Nanti kita bahas kenapa mungkinnya. Masuk lagi, karena dia su'ul khotimah, di dalam kubur, orang beriman bisa dia kena azab kubur. Di akhirat, orang beriman bisa nggak lulus hisabnya. Bahkan yang terakhir, orang beriman bisa masuk neraka nggak? Ada nggak orang beriman yang masuk neraka? Ada nggak orang beriman? Jawabannya banyak. Ada nggak orang takwa masuk neraka? Kita tarik. Ada nggak orang takwa masuk neraka? Nggak ada jawabannya.
Orang beriman bisa. Karena orang beriman itu bisa saja, ya dia beriman, tapi apa? Amal kebaik. Syarat masuk surga kan apa? Di samping beriman, amal kebaikan, pahala harus lebih banyak daripada dosa-dosa amal keburukan. Dia beriman, tapi apa? Ini amal kebaikannya, ini dosanya lebih berat begini. Dia beriman, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Ia di neraka dulu dicuci. Setelah dosanya habis, ya baru dia masuk dalam surga. Memang orang beriman tuh dijamin masuk surga, betul. Tapi tidak dijamin masuknya langsung. Karena bisa saja dia melewati terminal neraka dulu. Kenapa? Karena dosanya lebih banyak daripada. Jadi orang beriman itu bisa dosanya lebih banyak. Karena kan dalam surah Al-Qari'ah kan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, masuk dalam surga. Tapi orang yang ringan timbangan kebaikannya, orang beriman ringan timbangan kebaikannya, dia harus fa ummuhu hawiyah, masuk dulu di neraka hawiyah, dicuci dulu. Jadi pertanyaannya, ada nggak orang takwa yang masuk neraka? Nggak ada. Ada nggak orang beriman masuk neraka? Banyak. Kalau orang beriman amalnya lebih banyak daripada dosanya lebih banyak daripada kebaikan atau amal pahala. Tapi kalau dia beriman, amalnya lebih banyak daripada dosa-dosanya, ya dia masuk ke dalam surga. Loh, kok bisa kayak gitu, Ustadz? Nah, ini lihat nih gambarnya. Kita lihat di sini. Ya, ini jaminan Allah kepada orang yang bertakwa dari segi keimanan. Ya, lihat di sini. Makanya mengapa kita harus dapat takwa itu? Karena kalau kita dapat takwa, ini kalau kita sudah meraih takwa ini, di samping jaminan tadi itu, kalau kita sudah meraih, maka kita harus dapat takwa ini, ya. Dapat takwa ini kita harus dapat takwa. Ya. Kalau kita sudah dapat takwa, mudah-mudahan Ramadan ini, termasuk itikaf ini, menghantarkan tertakwa. Kalau kita sudah dapat, insya Allah iman kita menjadi iman ini akan naik terus dia, naik terus iman itu. Insya Allah kalau sudah takwa, iman ini nggak akan turun-turun lagi, ini nggak akan turun nih, tidak akan turun. Kalau orang sudah sampai takwa. Jadi kalau ini orang beriman, grafik imannya, ini grafik imannya naik terus, cenderung naik. Itu orang takwa, ini orang takwa nih. Jadi cenderung naik. Kalaupun dia turun sedikit, naik lagi cepat ya. Turun dikit, naik cepat. Turun begitu dia. Turun dikit, naik lagi. Turun gitu. Tapi kalau orang beriman doang, ya, beriman doang, ini naik turun, nggak stabil. Kadang naik, kadang turun, kadang naik. Begini grafiknya. Naik turun, naik. Beginilah orang beriman. Kalau belum takwa. Makanya kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman. Jadi kalau orang beriman saja belum nyampe takwa, imannya begini. Lagi di bulan Ramadan naik dikit. Habis Ramadan turun lagi. Lagi bersama orang soleh naik. Bersama orang salah turun lagi. Di masjid naik. Di pasar turun lagi. Lagi susah naik. Lagi senang turun lagi. Apalagi lagi majelis taklim naik. Begitu di pasar, di jalan-jalan, turun lagi. Inilah orang beriman. Ya. Jadi gitu. Nah, mengapa saya bilang tadi jaminannya bisa su'ul khotimah? Lihat di sini. Iya, kalau lagi naik begini, dia meninggal. Begitu naik, meninggal. Ini husnul khotimah. Alhamdulillah. Pas lagi turun, ibadah mulai males, maksiat mulai dikerjain, ya dosa-dosa mulai begitu turun di sini mati, nauzubillah, meninggal di sini, lagi turun. Ini namanya apa? Su'ul khotimah, nauzubillah. Ini saya bilang tadi orang beriman tidak dijamin itu. Gambling, tau gambling nggak? Jadi kayak main judi kita jadinya, belum pasti.
Ya, semua pengen mati dalam kanun sunnah, tapi kan ini nggak dijamin. Kita nggak tahu meninggal kita kapan. Waktunya tidak tahu, kapan, di mana kita nggak tahu. Tapi kalau kita bertakwa, enggak loh. Ini naik dijamin. Dimanapun dia meninggal, insya Allah selalu naik akan husnul khotimah. Ya. Loh, kok gitu Ustadz? Nih, lihat ini. Nih. Saya jelaskan lagi, ini biar jelas gambarnya, supaya kita semangat. Oh, kalau gitu, saya harus jadi orang takwa. Jadi gitu, jangan, udah beriman, alhamdulillah, oke, balik, bagus. Tapi nggak cukup, harus naik, supaya jaminannya 100%. Ini lihat lagi sini. Ya, kita lihat. Orang beriman, bisa bikin dosa nggak? Bisa. Orang bertakwa, bisa bikin dosa nggak? Bisa juga. Sama-sama bisa. Orang beriman bisa bikin dosa, orang bertakwa pun bisa bikin dosa. Namanya juga manusia. Ustadz juga manusia. Apalagi yang bukan ustadz. Ya. Apa bedanya orang yang iman ini dengan orang yang takwa tadi? Dari segi mengerjakan maksiat, sama-sama bisa bikin maksiat, sama-sama bisa maksiat. Ini juga sama bisa maksiat. Bedanya apa? Kalau orang beriman saja belum sampai takwa, dia maksiat, dia lama tobatnya. Dia lama tobat, berlama-lama dalam maksiat. Itu bedanya. Tapi orang takwa bisa nggak maksiat? Bisa. Tapi apa? Begitu dia bikin maksiat, dia cepat tobat. Wah, dia nggak mau lama-lama dalam maksiat. Begitu dia bikin maksiat, cepat dia tobat. Itu bedanya antara orang beriman dengan orang bertakwa. Makanya pantas orang beriman tadi ini bisa su'ul khotimah. Kenapa? Begitu dia bikin maksiat, cinta dunia lagi turun, lama-lama dia di situ, lama-lama, cek, cabut, mati deh. Nauzubillah. Lama dia deh. Tapi orang takwa enggak, bisa aja dia turun. Begitu dia bikin dosa kan iman. Orang takwa, begitu dia beriman, begitu dia bikin dosa, turun dia. Imannya turun. Ketika kita bikin dosa, jadi iman turun dengan dosa, maksiat, naik dengan ketaatan dan amal soleh. Begitu orang takwa bikin maksiat, turun imannya langsung. Set! Turun. Tapi, dia cepat tobat. Cepat memperbaiki. Begitu dia bikin maksiat, cepat tobat. Naik lagi dia jadinya. Nggak lama-llama dia. Inilah yang Allah jelaskan dalam surat 3 Al-Imran ayat 135. Itu sifat orang takwa. Apa sih orang takwa yang ketiga? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tuh jaminannya. Bisa bikin takwa, orang takwa bisa bikin dosa, bikin maksiat, tapi begitu dia bikin maksiat, zakarullah, cepat dia tobat, cepat ingat Allah. Jadi pertanyaannya, orang bertakwa bisa bikin maksiat? Bisa, tapi dia tidak lama-lama. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia enggak lama-lama di situ. Cepat dia tobat. Makanya pantas dia akan husnul khotimah. Kenapa? Begitu turun langsung naik. Enggak sempat apa? Makanya orang bertakwa itu dosanya zero. Orang takwa itu dosanya zero. Orang beriman tidak. Kenapa? Orang beriman lama-lama dia tobatnya. Bisa bahkan nggak tobat, itu bikin dosanya banyak numpuk. Orang takwa itu dosanya zero. 0. Kenapa 0? Pertama dia malas bikin dosa. Kalau bikin dosa, cepat tobat. Kalau tobat apa? Kan langsung dihapus. Makanya ayat yang tadi itu, ayatnya, Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim, apa itu? Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'al. Apa balasannya? Langsung masuk surga dia. Ulaika jazaohum maghfiratun, diampuni semua dosanya. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa jannatun, dapat surga. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ada enggak jadi orang takwa? Makanya dosanya zero.
ya pantaslah langsung masuk surga. Karena orang bertakwa dosanya zero kan tadi ya. Syarat masuk surga apa? Beriman, pahala lebih banyak daripada dosa. Ini pahalanya lebih baik daripada dosa. Nah sekarang orang takwa dosanya zero. Berarti kalau gitu pahalanya apa? Nggak mungkin kan pahala nol. Berat gini. Makanya orang takwa itu pasti masuk surga. Itu logikanya begitu. Logikanya begitu. Makanya dalam surat 65 ayat 5 kan dijamin wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa, dihapuskan semua dosa-dosa dan kesalahannya dan diangkat derajat pahalanya. Makanya orang takwa itu pasti apa? Masuk surga langsung. Enak nggak jadi orang takwa kalau gitu? Enak nggak jadi orang takwa? Enak nggak? Maka mari kita jadi orang takwa. Fasilitasnya Masya Allah, ya Allah. Rugi kita nggak jadi orang takwa. Saya juga kadang-kadang bingung, kenapa manusia malah jadi orang takwa sih? Kenapa kita nggak? Toh semua dijamin oleh Allah. Kalau kau susah diberi kemudahan, yang berat diringankan. Kalau diberi musibah, kau dikasih sabar. Kau dikasih nikmat, kau dimudahkan untuk lewat nikmat kau menjadi orang yang bersyukur. Ketika kau sedih, kau digembirikan oleh Allah. Jadi apa yang kita ragukan gitu loh. Kenapa mesti malas jadi orang takwa? Memang yang setan nggak mau. Ini tantangannya apa? Setan nggak mau kita jadi orang takwa. Itu masalahnya. Setan nggak mau. Oh dia akan gosok kita. Nggak mau dia. Karena kalau orang udah jadi orang takwa, setan langsung nyerah udah gue dah. Kenapa? Karena kalau orang takwa itu tadi kalau bikin dosa apa? Langsung tobat. Setan udah capek-capek goda, terus tobat. Nangis dia. Maka Allah kalau gitu, kalau udah jadi takwa, berat dia. Kalau orang beriman saja, bisa jadi kawan dia di neraka dulu. Lumayan, setahun, 2 tahun kan jadi kawan gua di neraka katanya. Lumayan. Kalau takwa, nggak bisa jadi kawan dia. Langsung di surga. Jadi setan sangat berkepentingan untuk kita jangan jadi orang takwa. Kenapa? Begitu jadi orang takwa, dia akan nyerah. Jadi setan tuh stepnya gitu. Manusia dijadikan kafir dulu. Nggak bisa kafir, masuk Islam, digodanya jangan sampai jadi orang beriman. Tetap juga jadi orang beriman, beramal soleh, dia goda supaya jangan takwa. Kalau udah takwa selesai. Nah balik kepada saya tadi, mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk meraih takwa. Yang untung siapa? Jaminannya berapa tadi? 100%. Apa? Sukses, bahagia, selamat, menang, beruntung, dunia, akhirat. Setiap kesulitan akan dimudahkan. Rezekinya banyak dari jalan tidak disangka-sangka. Setiap ada musibah, selalu ada kemudahan. Bahkan orang takwa itu orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang takwa di atas orang beriman. Di akhirat itu orang takwa itu di atas orang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, kata Allah. Orang takwa itu di atas orang beriman dan juga di atas orang kafir apalagi. Makanya orang takwa itu mulia. Makanya dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 15, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi orang takwa itu mulia. Nanti kita akan bahas bagaimana cara meraih takwa itu. Bagaimana ciri-ciri takwa itu. Supaya kita tahu, oh saya udah sekarang azamkan, saya harus dapat takwa. Ayo sama-sama semuanya di sini. Ya, semua kita semua. Saya harus jadi orang takwa, sama-sama semuanya. Saya harus dapat takwa. Saya harus meraih takwa. Kapan? Di mana? Tempatnya? Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Maka kita punya kesempatan tinggal 7 hari lagi. Kita punya kesempatan tinggal 7 hari lagi, Ramadan akan berakhir. Ini waktu-waktu yang sangat krusial. Mari kita manfaatkan 7 ini. Oke lah, 1 sampai 23 kita belum dapat takwa, oke. Tapi sayang, tinggal 7 hari lagi. Mari kita raih takwa itu. Once sekali kita dapat naik level pada takwa, insya Allah iman kita nggak turun-turun lagi. Sekali kita dapat, kalian sekali dapat takwa di Ramadan ini. Begitu selesai Ramadan, insya Allah iman kita nggak turun lagi.
Kecuali ya kita memang nggak mau juga, udah naik, alhamdulillah, bangga, akhirnya sombong ya jadi nyungsep juga. Insya Allah tidak akan begitu. Sekali makanya harapan kita dapat takwa. Begitu dapat, insya Allah yang ada naik terus. Tahun ini takwa minimal, takwa level 1. Tahun depan naik takwa level 2. Terus level 3, terus level 4. Makanya dalam Al-Quran kata-kata takwa itu sering dibuat menjadi fi'il mudhari. Yang terus la'allakum tattaqun, fi'il mudhari naik terus dia. Tahun ini level 1, tahun 2 level 2, level 3, akhirnya menjadi level yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara meraih takwa itu? Sekarang kita udah tahu. Untungnya jadi orang takwa itu udah tahu. Hidupnya dijamin 100%, bahagia, selamat, sukses, beruntung, menang dunia. Coba angkat tangan, siapa yang pengen sukses? Semuanya. Siapa yang pengen bahagia? Semuanya. Siapa yang pengen selamat dunia akhirat? Semuanya. Untuk bisa dapat ini, syaratnya apa? Dapat takwa. Insya Allah rumah tangga kita sukses, bisnis kita sukses, apalagi pergaulan, jabatan, karir kita apa, insya Allah sukses. Allah akan tolong kita, bantu. Bukan hanya di dunia ini, mati kita husnul khotimah, di kubur insya Allah dapat nikmat kubur, di akhirat hisabnya mudah, dijaga dari huru-hara kiamat, dimudahkan lewat jembatan sirat, bahkan mudah masuk ke dalam surganya Allah, insya Allah. Makanya surga itu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surat Ali Imran surat 3 ayat 133. Bersegeralah kalian kata Allah menuju ampunan Allah. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang takwa. Ramadan ini harus menghantarkan kita pada takwa. Insya. Bagaimana cara meraihnya? Apa saja ciri-cirinya? Insya Allah kita lanjutkan pada kajian-kajian yang berikutnya. Mudah-mudahan akan hadir terus. Insya Allah kita setiap pagi ya, kepada para jamaah yang rindu dengan suasana itikaf, ingin terus mendapatkan siraman-siraman ruhani, ya hadir terus setiap hari pagi di channel Ustadz Sambo ini. Doakan mudah-mudahan ilmu ini berkah. Doakan kami juga selalu istiqomah dalam dakwah ini, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam takwa, sampai kita nanti semua berjumpa Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Berdoa.